Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat karakter, bagaimana keadaannya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan praktik baik ya sebagai nilai UAS mata kuliah perspektif sosiokultural. Saya sendiri bernama Wilda Rayu Agustin. Saya merupakan mahasiswa PPG calon guru di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Baik sahabat karakter, praktik baik ini saya lakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bogor, bertepatan di kelas 7I pada mata pelajaran Bahasa Inggris. Materi descriptive text yang berfokus pada describe people, di mana siswa belajar mendeskripsikan ciri-ciri manusia. Ini membantu mereka memahami bagaimana menggunakan kosakata yang relevan dalam situasi nyata. Oke, sahabat karakter, sebelum kita ke pemaparan praktik baik yang saya lakukan dalam proses pembelajaran, alangkah baiknya kita kenal apa itu ZPD dan scaffolding. Jadi, ZPD atau Zone of Proximal Development adalah istilah yang diperkenalkan oleh psikolog Lev Vygotsky, dan ZPD itu menggambarkan zona atau area di mana seorang siswa dapat menyelesaikan tugas dengan sedikit bantuan tetapi belum bisa melakukan sepenuhnya secara mandiri. Disinilah peran penting guru atau teman sebaya yang memberikan bantuan atau bimbingan agar siswa bisa belajar lebih efektif. Kemudian, scaffolding adalah strategi di mana guru atau teman sekelas memberikan dukungan bertahap sesuai kebutuhan siswa di dalam ZPD ini. Dukungan ini bisa berupa petunjuk, contoh, atau pertanyaan yang membantu siswa dalam memahami tugasnya. Tujuan akhirnya adalah agar siswa dapat menyelesaikan tugas tersebut secara mandiri tanpa bantuan. Proses ini bertahap dan setiap tugas yang diselesaikan oleh siswa bergerak sampai siswa menuju kemandiriannya. Menentukan zona pengembangan proksimal atau ZPD. ZPD adalah jarak antara apa yang dapat dilakukan siswa sendiri dan apa yang dapat dilakukannya dengan bantuan. Untuk menentukan ZPD siswa, guru dapat melakukan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama ada observasi, berupa perhatian kinerja siswa dengan amati bagaimana siswa menyelesaikan tugas, kesulitan apa yang mereka hadapi, dan strategi apa yang mereka gunakan. Lalu ada identifikasi kekuatan dan kelemahan. Catat di mana siswa menunjukkan pemahaman yang baik dan di mana mereka membutuhkan bantuan tambahan. Lalu ada tes dan kuis. Dalam tes dan kuis ini, guru dapat memberikan tugas yang bervariasi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep yang berbeda. Lalu guru juga bisa menganalisis hasil ya. Bandingkan hasil tes siswa dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Lalu yang ketiga adalah wawancara. Tanyakan tentang pemahaman siswa. Ajukan pertanyaan yang terbuka untuk menggali pemahaman siswa tentang suatu topik. Lalu identifikasi kesulitan. Berupa tanyakan pada siswa apa yang mereka sulit pahami dan apa yang ingin mereka pelajari lebih lanjut. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah portofolio, seperti mengumpulkan karya siswa atau tugas-tugas siswa dalam portofolio untuk
melihat perkembangan mereka dari waktu ke waktu dan melakukan analisa kemajuan dengan membandingkan karya awal siswa dengan karya terbaru mereka untuk melihat sejauh mana mereka telah berkembang. Lalu menerapkan scaffolding ya. Setelah kita menentukan ZPD-nya dengan melakukan beberapa cara yang tadi saya sebutkan, langkah berikutnya yaitu menerapkan scaffolding ya. Bisa dengan memberikan model, yaitu seperti guru dapat memberikan contoh konkret tentang bagaimana menyelesaikan tugas. Ya, jelaskan juga langkah-langkahnya yang perlu dilakukan oleh siswa secara rinci. Lalu yang kedua, memberikan petunjuk. Ajukan pertanyaan yang mengarahkan siswa pada jawaban yang benar. Guru memberi petunjuk yang spesifik untuk membantu siswa mengatasi kesulitan. Yang ketiga itu ada menggunakan alat bantu seperti gambar atau diagram ya. Gunakan visual untuk membantu siswa memahami konsep yang sebelumnya tidak diketahui, dan juga bisa juga menggunakan teknologi seperti video, simulasi atau aplikasi pembelajaran yang mendukung pembelajaran. Dan yang terakhir ada kerjasama, ada kerja kelompok ya. Jadi guru bisa mendorong siswa untuk bekerja sama dengan teman sebaya untuk saling membantu, dan juga tutor sebaya. Jadi siswa yang lebih mahir dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Seperti itu. Oke, sahabat karakter, sekarang kita lanjut pada hubungan ZPD dan scaffolding. Jadi, ZPD itu menunjukkan apa yang siswa butuhkan untuk berkembang, sehingga guru dapat menyesuaikan tingkat bantuannya. Lalu, scaffolding menyediakan bantuan di dalam ZPD. Guru memberikan bimbingan yang relevan, seperti penjelasan, contoh, pertanyaan pemandu, atau demonstrasi. Ketika siswa berhasil mengatasi tantangan dengan bantuan scaffolding, mereka bergerak dari ZPD ke kemampuan mandiri dan proses pembelajaran pun berlanjut. Terdapat 3 jenis scaffolding. Yang pertama, logika atau sense making. Jenis scaffolding ini bertujuan membantu siswa memahami makna atau konsep dari materi yang dipelajari. Guru bisa menggunakan berbagai alat bantu visual seperti gambar atau tabel untuk membantu siswa memahami materi beserta makna. Lalu yang kedua, manajemen proses atau proses management. Pada jenis ini, guru membantu siswa dengan cara mengatur tugas dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Lalu yang ketiga ada penguatan atau refleksi, biasa disebut juga articulation and reflection. Pada jenis ini, siswa diajak untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Guru bisa meminta siswa menulis jurnal, berdiskusi, atau mengartikulasikan pemahaman mereka tentang materi. Tujuan pembelajaran memiliki 2 kompetensi yang ingin ditingkatkan, yaitu membaca dan memisah. Tujuan pembelajaran kompetensi membaca yaitu peserta didik dapat membaca deskriptif teks tentang ciri manusia menggunakan kosakata familiar dan tidak familiar secara mandiri. Lalu tujuan pembelajaran memirsa, peserta didik dapat merespon teks visual tentang ciri manusia untuk mengevaluasi informasi spesifik. Baik sahabat karakter, sekarang kita lanjut ke scaffolding yang saya gunakan dalam proses pembelajaran, yang mana scaffolding yang saya gunakan ini ada scaffolding logika atau sense making. Saya memberikan penjelasan singkat terkait pengertian dan juga kegunaan dari
descriptive text, terutama describe people. Lalu saya juga memberikan beberapa contoh kalimat seperti I am tall, she is short, dan lain sebagainya. Diharapkan peserta didik dapat mengetahui definisi dan juga manfaat dari kegunaan dari descriptive text ini. Lalu peserta didik juga dapat mengetahui struktur dari kalimat pada descriptive text kali ini. Selain memberikan penjelasan singkat kepada siswa, saya juga memberikan gambar ya, yang mana di dalamnya terdapat kosakata yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan seseorang, dan kosakata ini dikemas secara menarik mungkin agar peserta didik dapat termotivasi untuk belajar mengetahui kosakata baru. Lalu saya juga memberikan scaffolding process management, yang mana saya memberikan beberapa tugas dari tahapan mudah, sedang, hingga ke sulit. Saya memberikan tugas yang pertama, siswa untuk mencari kalimat deskriptif. Lalu yang kedua, saya memberikan tugas kepada siswa untuk mencocokkan deskripsi dengan orang yang dideskripsikannya tersebut. Dan tugas 1, 2 ini dikerjakan secara berkelompok agar siswa bisa saling bertukar kepemahaman mereka. Lalu tugas yang terakhir yaitu tugas berupa pilihan ganda, 20 soal pilihan ganda, yang mana siswa mengerjakan secara mandiri, dan pertanyaan pada tugas ini berbentuk bacaan, dan terdapat pertanyaan yang nantinya akan siswa jawab. Lalu tugas ini dikerjakan oleh siswa melalui link Google Form. Saya juga memberikan petunjuk dan arahan kepada siswa dalam mengerjakan tugas-tugas mereka agar mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar. Penerapan scaffolding di kelas pada proses pembelajaran membuahkan hasil yang positif, yang mana siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran. Lalu siswa juga dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dengan menjawab hasil dari pemikiran mereka di depan kelas. Lalu pada saat saya menanyakan terkait jumlah benar dari jawaban mereka, rata-rata siswa di kelas menjawab benar semua, meskipun ada beberapa siswa yang masih memiliki jawaban yang salah. Terdapat beberapa tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan scaffolding. Yang pertama itu ada motivasi belajar siswa yang rendah. Lalu yang kedua ada menyesuaikan scaffolding dengan kebutuhan siswa. Dan yang kedua, sumber daya yang digunakan untuk mendorong dukungan kepada siswa.
Penggunaan konsep GPD dan scaffolding dalam pembelajaran deskriptif teks membantu siswa belajar lebih efektif. Melalui bantuan bertahap hingga mencapai kemandirian, dengan strategi seperti sense making dan proses manajemen, siswa didukung untuk memahami materi secara mendalam. Dan saya berharap di pembelajaran selanjutnya saya juga dapat menggunakan jenis scaffolding yang refleksi. Meskipun tantangan seperti motivasi rendah dan keterbatasan sumber daya sering muncul, penerapan yang tepat mampu meningkatkan pemahaman siswa dan kemampuan mereka dalam mendeskripsikan ciri-ciri manusia dengan bahasa yang sesuai. Sekian demonstrasi praktik baik dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Sampai bertemu di tugas selanjutnya. Bye-bye.